Masih banyak aja berita-berita terkait hal mistis Praktek ataupun pengobatan dukun di ala Indonesia. dukun tidak jarang mengharuskan sang pasien untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak masuk Kasus akal. penipuan dengan modus penggandaan Dengan uang. modus dapat menyembuhkan penyakit, pelaku tega memeras korbannya hingga mengalami kerugian 11 juta rupiah. Mungkin bagi beberapa orang percaya terhadap dukun atau kekuatan jin, superstitious gitu nggak apa-apa lah, yaitu bagian dari budaya. Tapi bagaimana jika kepercayaan ini berpotensi membuat hidup-hidup orang seumur hidup menjadi bermasalah dan tidak bisa kembali lagi? Bersama saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang di Kelas Pakar. Teman-teman, saya pernah tahu sebuah kasus yang saya tangani sendiri. Ada seorang anak yang baik, brilian sebenarnya mungkin, tapi kemudian dia kesurupan jin. Karena kesurupan, dia dibawa ke orang pintar. Bukan saya, jelas orang pintarnya. IPK saya lumayan sih, di atas 3,5, tapi kayaknya saya kurang pintar bagi keluarganya. Jadi dibawa ke orang yang lebih pintar dulu. 1 tahun pengobatan, 2 tahun pengobatan, 3 tahun pengobatan, uangnya mulai habis. Mereka menjual sawah, menjual ternak, dari yang tadinya cukup berada, sampai jatuh miskin. Tapi karena cintanya pada anak ini, keluarga ini berkorban sebisanya agar sang anak kembali menjadi normal. Tidak lagi dirasuki jin. Bertahun-tahun kemudian, karena tidak ada progres, akhirnya dia pergi ke orang yang kurang pintar ini. Dan setelah asesmen, orang yang kurang pintar ini menilai bahwa ternyata anak ini mengalami skizofrenia. Kabar buruknya, saya tahu 5 tahun kemudian. Pada saat itu kebetulan saya melayani BPJS di sebuah rumah sakit. Yang mana anak ini dan orang tuanya datang, artinya tidak membayar. Pengobatan dilanjutkan, dan anak ini bisa sedikit lebih baik. Apa yang membuat saya marah di sini? Teman-teman, apakah teman-teman tahu kalau skizofrenia sebenarnya bisa sekali untuk ditangani dan seseorang berpotensi untuk kembali ke kehidupannya secara normal? Dengan satu syarat, dia perlu ditemukan di awal dan mendapatkan treatment di awal. Jika kemudian penanganan ini terlambat, maka outcome-nya akan berkurang jauh. Semakin lama pengobatannya ditunda, semakin buruk harapan ke depannya. Yang seharusnya seseorang bisa normal atau minimal mendekati normal, menjadi kehilangan harapan untuk dapat menjadi normal lagi selama-lamanya. Anak ini seharusnya bisa kembali bekerja, bisa kembali bermain, bisa kembali bersosialisasi, tidak harus diam di rumah minum obat hanya untuk tidak marah. Psikiater tidak suka melihat itu. Kami mau orang-orang ini sebenarnya juga bisa kembali aktif di masyarakat, produktif. Tapi sayangnya ini tidak bisa terjadi karena salah satunya budaya kita mewajarkan untuk pergi ke orang pintar yang lain dulu. Pengobatan alternatif digandrungi masyarakat. Pengobatan alternatif oleh Ningsih Tinampi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih cukup panjang. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak yang viral di TikTok sempat hadir di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Saya tidak punya masalah personal dengan para dukun. Tapi pengalaman saya melihat orang-orang yang tidak bisa kembali normal hanya karena pergi ke dukun duluan, itu menyakitkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang semata. Ini tentang harapan yang hilang. Dan teman-teman perlu tahu, Indonesia itu mendapatkan peringkat 2. Hebat ya? Dalam Disability Adjusted Life Year pada kasus skizofrenia. Apa maksudnya? Harusnya orang-orang ini nggak perlu hidup disable. Tapi jadi disable. Karena penanganannya terlambat. Kenapa penanganannya terlambat? Tentu faktornya banyak. Misalnya keterbatasan psikiater yang jumlahnya mungkin baru 1000-an tersebar di seluruh populasi, di seluruh Indonesia ada 270 juta populasi, tentu jumlahnya kurang. Itu salah satu faktornya. Sehingga pemerintah bergerak untuk peningkatan jumlah psikiater agar bisa melayani
lebih luas lagi masyarakat sehingga kasus-kasus seperti ini nggak perlu terjadi. Tapi sekalipun jumlah psikiater sudah cukup, aspek lainnya adalah kepercayaan masyarakat kita yang masih mendahulukan area mistis ketimbang memang seseorang mengalami masalah kejiwaan. Seperti seseorang sakit skizofrenia. Kita nggak bisa menganggap sederhana hal ini. Bisa bayangkan lagi nggak kalau ini bergerak lebih jauh? Kalau bukan hanya tentang seseorang yang kehilangan kesempatan untuk menjadi normal, bagaimana ini tentang seseorang yang justru bisa berpotensi mencelakai orang lain atau sampai harus dipasung seumur hidupnya? Think about it. Kalau seseorang tidak mendapatkan penanganan yang baik sehingga dia harus berkeliaran di jalan karena tidak ada penanganan, kemungkinannya jadi dua. Kemungkinan pertama, dia jadi korban kekerasan orang-orang di sekitarnya. Dilemparin petasan sama anak-anak, ditabrak, dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua, walaupun ini lebih jarang terjadi, karena ketakutannya, karena trauma yang dia miliki, karena gangguan pada otaknya, dia bisa melakukan kekerasan. Padahal gak perlu. Sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak ada, menjadi masalah sosial karena awalnya kepercayaan masyarakat yang keliru. Salah satu faktor. Belum lagi, Indonesia juga darurat sekali dengan pasung. Berapa banyak yang harus dipasung? Hanya karena seseorang menjadi berbahaya bagi sekitarnya. Yang sebenarnya bisa diselamatkan loh. Yang sebenarnya bisa ditolong. Seandainya tidak terlambat. Menjadi menyedihkan sekali karena kepercayaan-kepercayaan yang keliru. Kita kehilangan potensi-potensi yang besar. Kalau konteksnya kayak gini, bisa bayangin gak kepercayaan-kepercayaan apa lagi yang Anda pegang? Yang sebenarnya kelihatannya lucu-lucuan aja sih. Ini nggak masalah sih. Ini buat have fun seru-seruan aja sih. Tapi kalau itu dipegang oleh orang yang bermasalah atau jatuh ke konteks yang mungkin berbahaya, ini bisa menyakiti orang lain. Bisa bayangin? So jangan anggap sederhana apa yang kita percaya. Bahwa pertolongan ke medis, ke dokter, ke psikiater memang masih dianggap tabu di masyarakat kita. Itu kepercayaannya. Tapi bagaimana? Itu juga yang perlu di-challenge. Bagaimana kalau minum obat untuk skizofrenia, untuk depression, bipolar pun perlu kita pertanyakan. Apa beliefmu di sana? Apakah itu bikin kecanduan? Apakah nggak boleh minum obat seumur hidup? Apakah minum obat itu bikin gagal ginjal? Coba pertimbangkan baik-baik. Bagaimana jika belief itu juga mengganggu seseorang untuk pulih? Tapi coba cari yang lebih common. Yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Apa kira-kira belief yang lucu-lucuan tapi bisa berbahaya? Tulis yuk di kolom komentar.